Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lailatul Qadaria. Saya mahasiswi pendidikan agama Islam kelas 6C di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak dengan NIM 123010069. Pertama-tama, alhamdulillah saya bersyukur bisa menyelesaikan video ini. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD yang sudah membimbing kami selama perkuliahan. Jadi, di video ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, soal kenapa pemasaran itu penting dalam bisnis pendidikan. Yang kedua, peluang bisnis pendidikan yang menurut saya menarik untuk dijalankan. Dan yang ketiga, tantangan bisnis pendidikan di daerah yang sumber dayanya masih terbatas, plus strategi untuk menghadapinya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, yang pertama, soal pentingnya pemasaran dalam bisnis pendidikan. Coba kita bayangin, ada 2 sekolah Islam, kualitasnya sama, gurunya sama-sama bagus. Tapi yang satu aktif di Instagram, punya konten menarik, ada websitenya juga. Sementara yang satunya promosinya cuma dari mulut ke mulut aja. Kira-kira mana yang lebih banyak peminatnya? Pasti yang pertama kan? Nah, itulah kenapa pemasaran itu penting. Zaman sekarang, orang tua dan calon siswa itu sebelum daftar ke suatu lembaga pendidikan, mereka pasti cari-cari dulu informasinya, entah itu lewat Instagram, YouTube, atau TikTok. Kalau lembaganya nggak kelihatan di sana, ya susah banget buat menarik perhatian orang. Jadi intinya, pemasaran yang efektif bukan berarti kita jualan pendidikan kayak jualan produk biasa, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa menyampaikan keunggulan dan nilai lembaga kita ke masyarakat yang tepat lewat media yang mereka gunakan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Peluang bisnis pendidikan yang saya pilih. Kalau saya pribadi, saya tertarik dengan bisnis kursus online yang berbasis pendidikan Islam. Jadi semacam platform belajar, tapi isinya khusus konten-konten keislaman. Bisa tahsin, fikih, atau pelatihan untuk guru PAI. Kenapa saya memilih ini? Karena kebutuhannya nyata. Banyak orang yang pengen belajar agama lebih dalam, tapi terkendala waktu atau jarak. Dan kalau kita lihat platform e-learning yang benar-benar fokus di pendidikan Islam itu masih jarang. Yang bagusnya lagi, bisnis ini enggak harus mulai dari yang besar. Bisa dimulai dari kelas Zoom berbayar atau grup WhatsApp dengan jadwal belajar yang terstruktur. Kuncinya cuma 3. Konten yang berkualitas, konsisten, dan dipercaya komunitas. Kalau 3 ini ada, insya Allah bisnis ini bisa jalan dan bermanfaat. Burung. Nah, yang ketiga, ini yang menurut saya paling menarik untuk dibahas, yaitu soal tantangan bisnis pendidikan di daerah yang SDM dan SDA-nya terbatas. Kita tahu sendiri kan, Indonesia itu luas banget.
dan enggak semua daerah punya akses yang sama. Di banyak wilayah pedalaman, misalnya di Kalimantan, NTT, atau Papua, internetnya susah, gurunya kurang, dan kondisi ekonomi masyarakatnya juga masih banyak yang terbatas. Itu tantangan yang nyata, tapi bukan berarti bisnis pendidikan nggak bisa jalan di sana. Justru kebutuhannya malah lebih besar. Ada 3 strategi yang menurut saya bisa diterapkan. Pertama, buat konten yang bisa diakses tanpa internet. Misalnya, materi yang bisa diunduh atau disimpan di USB, jadi tetap bisa dipelajari walau sinyal nggak ada. Kedua, libatkan tokoh lokal seperti ustadz setempat atau tokoh adat atau warga yang dipercaya sebagai mitra. Karena masyarakat lebih mudah menerima sesuatu dari orang yang sudah mereka kenal dan percaya. Nah, yang ketiga, cari kolaborasi. Bisa dengan NGO, program CSR perusahaan atau pemerintah daerah, supaya biayanya bisa ditekan dan layanannya tetap bisa dijangkau. Bagi yang belum tahu, NGO, program CSR perusahaan, dan pemerintah daerah adalah 3 pihak yang sering bekerja sama dalam kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan untuk membantu masyarakat. Pertama, NGO atau LSM adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. NGO biasanya fokus langsung ke masyarakat, seperti melakukan pendampingan, pemberdayaan, dan pengawasan kebijakan. Sumber dana NGO berasal dari donasi, hibah, atau kerjasama dengan pihak lain. Kelebihannya, NGO lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami masalah di lapangan. Kedua, program CSR perusahaan. CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Program ini biasanya berupa bantuan pendidikan, kegiatan sosial, pembangunan masyarakat, atau pelestarian lingkungan. Dana CSR berasal dari anggaran perusahaan. Kelebihannya, perusahaan memiliki dana dan manajemen yang kuat sehingga mampu mendukung program dalam skala besar. Ketiga, pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengatur jalannya pembangunan di suatu wilayah. Pemerintah juga menyediakan fasilitas umum dan memastikan program pembangunan berjalan merata. Sumber dananya berasal dari APBD. Kelebihannya, pemerintah memiliki kewenangan hukum dan jangkauan wilayah yang luas. Kesimpulannya, NGO, CSR perusahaan, dan pemerintah daerah saling melengkapi satu sama lain. NGO dekat dengan masyarakat, CSR perusahaan memiliki sumber daya dan dana, sedangkan pemerintah memiliki aturan dan kewenangan. Jika ketiganya bekerja sama dengan baik, maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Intinya, keterbatasan itu bukan alasan buat nyerah. Justru di sanalah kita ditantang untuk lebih kreatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga apa yang saya bahas tadi bisa bermanfaat dan nambah wawasan kita semua soal bisnis pendidikan. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.